Halo hai teman-teman, ada saya lagi teman baik kamu, sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara masalah pagar kehidupan, saya selalu mengawali pembicaraan kita dengan doa. Dimanapun kamu saat ini, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya berdoa semoga kamu dalam keadaan yang semakin baik, semakin bahagia, dan semakin cerah dalam hidup kamu, dan semakin segera keluar dari segala permasalahan hidup kamu ke arah yang lebih baik ya. Amin. Teman-teman, saya agak sedikit sedih nih. Saya sedikit sedih karena apa? Karena saya membaca sebuah komentar di YouTube dari seorang sahabat pagar kehidupan yang sedang mengalami masalah. Betul. Kamu percaya atau enggak teman-teman? Di antara kamu semua ternyata ada loh sahabat pagar kehidupan yang sampai detik ini masih sering ketergantungan obat. Obatnya itu bukan untuk menghilangkan penyakit fisik teman-teman, tapi obatnya itu justru untuk menghilangkan depresi. Betul, depresi. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Apakah kamu yang mendengarkan suara saya kali ini, yang menonton video saya kali ini, kamu sedang mengalami masalah hidup yang berat ya? Kamu tuh lagi mikirin sebuah masalah yang sama terus, yang kayaknya dari dulu gak kelar-kelar, yang membuat kamu lama-lama mulai jenuh sama hidup kamu sendiri. Benar gak? Dan mungkin mohon maaf sekali lagi kalau saya benar, ada beberapa di antara kamu loh yang sempat terfikir untuk mengakhiri hidup kamu. Jangan dong ya, jangan sampai segitu jauhnya kali. Masih ada saya di sini yang siap membantu kamu ya. Nah mungkin pertanyaan kamu begini, Mas bro, gue sebenarnya udah jenuh nih sama hidup gue. Gue rasanya hidup gue tuh gelap banget, keruh banget, bahkan gue kadang-kadang ngerasa putus asa. Kayak gak ada orang yang bisa ngertiin gue gitu mas bro. Gue tuh udah hampir pernah pengen banget melepaskan diri dari hidup gue, karena gue udah jenuh banget sama hidup gue mas bro. Gimana cara gue melepaskan diri dari rasa putus asa yang ada dalam diri gue? Nah teman-teman, kamu percaya atau enggak, banyak di antara kita yang usianya masih muda, masih di bawah 50, mereka banyak loh yang ketergantungan obat penenang hanya untuk menghilangkan depresi. Nah sekarang begini, kalau kita bicara masalah, percaya atau enggak, siapapun orang yang ada di depan mata kamu nih, coba kamu lihat deh. Sekarang kamu coba praktekin ini. Kamu lihat orang secara acak. Lihat orang secara acak yang ada di depan mata kamu. Siapapun itu, baik yang kamu kenal atau tidak, kamu lihat. Nah, orang yang kamu lihat sekarang nih, dia tuh sebenarnya punya masalah loh. Dan masalah dia bisa jadi lebih berat daripada kamu, cuman dia nggak bilang ke kamu. Nah, saya juga punya fakta nih. Orang yang suka mengumbar-ngumbar masalah, biasanya masalahnya ringan loh. Dibandingkan orang yang tidak pernah sharing masalah, setelah dia sharing, ternyata masalahnya berat banget. Tiba-tiba kita baru sadar, wah gile, gue pikir nih orang gak ada masalah. Ternyata begitu dia sharing, masalahnya lebih gede daripada masalah gue. Dan itu tidak terlihat dari mukanya. Itu fakta. Faktanya begini, orang yang paling banyak ketawa, sebenarnya masalah hidupnya paling banyak loh. Saya pikir dulu ketika saya kecil, kalau orang itu mukanya sedih, biasanya pasti masalah hidupnya paling banyak ya. Kita pikirkan gitu ya. Tapi percaya atau enggak, seiring dengan perjalanan saya, seiring dengan saya semakin sering menolong orang lain, saya semakin melihat bahwa orang yang paling sering ketawa, sebenarnya masalahnya itu paling berat. Di wajahnya tertawa, tapi di hatinya hancur menahan kesedihan. Ups, apakah itu kamu? Nah sekarang gini, tanpa panjang lebar, saya ingin memberitahu bahwa ada satu penyebab kenapa kamu tidak kunjung sembuh terhadap masalah-masalah dalam hidup kamu, baik itu stres, depresi, atau galau. Penyebabnya adalah kamu kurang ilmu. Bener, sekali lagi karena kamu kurang ilmu. Waduh, mas bro, kok saya disuruh ngelmu? Bukan ngelmu, kurang ilmu mengenai kenapa sih kamu itu depresi. Begini, saya jelasin dulu ya. Kamu tuh jadi depresi penyebabnya sederhana loh. Penyebabnya karena kamu tidak mengetahui bahwa yang namanya masalah itu punya sahabat karib. Benar, masalah punya sahabat baik. Apa itu sahabat baik dari masalah? Masalah itu punya sahabat baik yang disebut dengan pelarian. Benar, pelarian itu sahabat baik dari masalah. Nah ini dia nih teman-teman, si pelarian ini yang sebenarnya membuat kamu gak bisa sembuh-sembuh loh. Karena apa? Pelarian kamu salah. Kalau pelarian kamu salah, masalah lu kagak kelar-kelar, depresi lu, stres lu, galau lu, gak hilang-hilang.
Itulah sebabnya kadang-kadang kamu bingung ya, kenapa ya mas bro? Kok gue kadang-kadang tanpa sebab yang jelas gitu? Gue suka galau sendiri, suka stres sendiri, suka sedih sendiri, suka mellow sendiri. Penyebabnya karena masalahnya di pelarian kamu, bukan masalah yang kamu pikir ada. Masalah kamu tuh sebenarnya gak berat-berat banget lagi, cuman cara pelarian kamu yang salah. Yang membuat kamu jadinya mellow semelo-melonya tidak sembuh-sembuh. Nah ini dia sebuah fakta yang paling penting yang harus kamu tahu ya. Penyebab depresi kamu itu cuma 2, dengerin baik-baik. Penyebab stres dan depresi kamu, galau kamu yang tidak kunjung hilang cuma 2. Yang pertama, kamu stres, depresi atau galau karena kamu tidak punya pelarian. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya pelarian, tapi pelarian kamu salah. Itu yang membuat kamu jadi tidak bisa sembuh-sembuh. Begini teman-teman, karena setiap orang itu punya masalah, setiap orang itu harus punya pelarian loh. Kalau kamu gak punya pelarian, kamu akan jadi seperti orang yang punya kebiasaan menggalau, meratapi nasib, dan berenang-renang dalam masalah kamu, seolah-olah kamu menikmatinya. Pernah gak kamu punya teman atau kenal orang yang kayaknya pengen selalu dikasihani karena masalah-masalah mereka? Nah itu salah satu ciri dari orang yang tidak punya pelarian. Mereka suka berenang-renang dalam masalah hidup mereka dan minta dikasihani selalu. Apakah kamu pernah melihat orang seperti itu? Atau jangan-jangan itu adalah kamu? Maaf ya kalau tebakan saya kembali benar. Nah mas bro, dari tadi lu ngomong pelarian. Pelarian itu sebenarnya apa sih artinya? Nah jadi begini, saya tadi bilang bahwa pelarian itu adalah sahabat karib dari masalah. Nah pelarian itu pengertiannya adalah begini. Apapun yang kamu lakukan untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik ketika kamu tertimpa masalah, itu adalah pelarian. Ya, jadi ketika kamu kena masalah apapun, kamu melakukan hal ini, terus rasanya lebih enak, itu saya sebut sebagai pelarian. Kamu lagi berantem sama pacar kamu lagi habis dimarahin orang tua, masalah pekerjaan kamu banyak, kamu pasti cenderung secara spontan akan melakukan sesuatu kan untuk membuat diri kamu terasa lebih baik. Nah, itu yang disebut pelarian. Nah, pelarian ini teman-teman yang menentukan sembuh atau tidaknya masalah kamu dalam jiwa kamu. Contohnya gini nih, saya coba tebak lagi ya, mohon maaf kalau benar. Jujur deh, kamu kalau lagi kena masalah, kayaknya kamu suka ngerokok ya? Bener gak sih? Ketika kamu lagi ada masalah, kayaknya gak sengaja atau secara spontan gitu, kamu langsung bakar rokok, langsung kamu isep. Betul gak? Kalau kamu benar-benar adalah seorang perokok, itu adalah salah satu contoh pelarian. Atau mungkin, jangan-jangan nih, kamu kalau misalnya lagi ada masalah, pelariannya ke makanan. Kayaknya kalau lagi kesel gitu mas bro, gue lagi ada masalah nih, bawaannya makan es krim, makan kambing guling, makan babi guling, makan belalang guling, makan semut guling, semua yang diguling-guling kamu makan. Rasanya enak gitu rasanya ya. Bawaannya makan makanan yang ada di kulkas, kamu makan semuanya sampai rasanya kenyang. Begitu udah lega, nyesel. Aduh, kok gue jadi brutal begini? Untung kulkasnya gak gue makan. Aduh, gimana? Apakah itu pelarian kamu selama ini? Kalau emang itu pelarian kamu, saya ucapkan selamat karena pelarian itulah yang membuat kamu susah menjadi manusia yang sembuh. Loh kok bisa begitu? Gini loh teman-teman, saya bilang pelarian itu adalah kunci sembuh atau tidaknya depresi kamu dalam hidup. Sekali lagi saya ulangi, pelarian kamu adalah kunci sembuh atau tidaknya kamu dari depresi kamu. Kamu menjadi susah sembuh dari masalah kamu bukan karena masalah kamu berat. Yang membuat kamu tidak sembuh-sembuh dari masalah kamu hanya karena kamu salah melakukan pelarian. Pertama, harus kamu garis bawahi bahwa setiap orang harus punya pelarian untuk menghadapi masalah. Sekali lagi, setiap orang wajib punya pelarian untuk menghadapi masalah. Hanya saja, tidak boleh pelarian itu salah. Contoh pelarian yang salah. Mohon maaf kalau kamu tersinggung, mohon maaf ya. Kamu lagi ada masalah, pelarian kamu minum alkohol, mabok. Kamu jadi minum alkohol, itu karena kamu merasa, dengan minum alkoholnya gue mas bro, masalah gue rasanya enak, lepas gitu.
Memang betul, ketika kamu minum alkohol mungkin dalam waktu sedetik, 2 detik masalah kamu rasanya lepas. Tapi ketika kamu sudah sadar, kamu pusing, kamu mual, otak syaraf kamu akan membuat kamu lebih depresi lagi. Bagi kamu yang pernah mabok, bener atau enggak? Ketika kamu sudah sadar, ketika kamu selesai mabok, masalah kamu bukannya tambah beres, malah tambah berat. Bener apa enggak? Jujur. Mau contoh lagi nih, biar kamu ketampar? Ya, boleh. Alkisah ada seseorang yang bernama Toto. Toto mirip merek WC. Tiba-tiba dia galau. Begitu dia galau, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling merana. Kemudian dia buka YouTube. Ketika dia buka YouTube, dia mencari lagu galau. Dan dia menangis terseduh-seduh menikmati kegalauannya. Oh ayahanda, kenapa dunia ini begitu kejam? Kenapa dunia ini begitu kejam? Tiba-tiba muncul naga Indosiar. Lah, itu mah jadi film sinetron Indosiar ya. Pokoknya intinya, banyak loh diantara kamu, orang-orang yang kalau lagi galau malah menikmati galau dengan dengerin lagu galau. Coba, bener gak? Kayaknya kamu seneng gitu loh, mendengarkan lagu yang galau, padahal kamu lagi galau juga. Dan sama seperti luka itu gak akan sembuh kalau kamu malah menggabungkan luka itu dengan luka baru. Mendengarkan lagu galau di saat kamu galau, itu justru malah membuat diri kamu bertambah depresi. Siapa di antara kamu yang suka banget dengerin lagu galau ketika kamu lagi galau? Ups, sadar atau enggak? Itu loh penyebab kamu tidak kunjung sembuh dari kegalauan kamu. Jangan kamu tiru si Toto ya. Dia kebanyakan nonton naga Indosiar. Dia jadi galau tanpa penyelesaian yang jelas. Kasihani dia. Ada juga pelarian yang salah yang biasa dilakukan oleh teman-teman saya yang cowok nih. Cowok itu pikirannya pasti gak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau vulgar. Ada teman-teman saya yang kalau lagi ada masalah, dia larinya langsung ke pornografi. Mereka merasa bahwa kalau gue lagi ada masalah mas bro, pornografi itu bisa membuat gue menjadi lebih baik. Lagi ada masalah, buka internet, masuk alamat hilafbolehdong.com. Atau situsnya yang lain lagi tuh, namanya sekali hilaf, 2 kali demen, 3 kali doyan.com. Nah dia pikir nih, kalau membuka situs porno dan menikmati pornografi itu bisa menyelesaikan perkara hidupnya. Padahal kenyataannya, setelah dia mengkonsumsi pornografi, justru dia menjadi lemas, tidak berdaya, dan masalahnya pun bukannya tambah beres, malah tambah banyak, karena dia pun hatinya jadi kotor. Ayo, siapa di antara kamu yang sama seperti teman-teman saya tadi, yang menjadikan pornografi sebagai pelarian kamu? Jujur! Nah, itu tuh yang senyum-senyum sendiri, itulah yang jadi tersangka. Kamu yang ternyata selama ini gemar menggunakan pornografi sebagai pelarian. Betul kan? Mending kamu gaul sama Toto. Ada juga yang terakhir nih, yang sering dilakukan cewek. Kalau tadi pornografi cenderung dilakukan cowok, kalau ini cenderung dilakukan oleh cewek. Cewek tuh, kalau lagi ada masalah, bukannya mencari penyelesaian, malah kadang-kadang di antara mereka sukanya ngapain? Menggosip di pengkolan. Menggosip di pengkolan, udah di pengkolan, bukannya beli sayur, malah menggosip. Contohnya gini, Ceng, tahu gak sih? Itu si Romlah tuh nyebelin banget, tahu gak sih? Baru punya sendal baru aja belagu banget. Padahal tuh sendal, dia nyolong di pasar Senen aja belagu. Lihat dong tuh sendalnya, ih. Mereka pikir dengan ngegosipin tetangga, dengan ngegosipin orang, masalah mereka beres. Padahal ketika kamu menggosipi orang lain yang jelek-jelek, walaupun orang lain itu gak denger ya, itu mengotori hati kamu loh. Dan sadar gak sih, ketika hati kamu kotor, pelarian itu malah justru membuat kamu menjadi jauh dari kesembuhan depresi kamu. Ayo, siapa di antara kamu yang suka ngegosipin orang lain di pengkolan? Angkat jari kamu, ya. Kamu gak kasihan sama Romlah? Romlah kamu gosipin. Kasihan lagi, stop gosip dong. Nah mungkin kamu mulai ketawa, mulai senyum-senyum sendiri. Tapi kamu sadar gak bahwa itu sebenarnya yang pernah kamu lakukan kan? Ketika kamu sedang mengalami sebuah masalah dan pelarian itu yang biasanya sering kali dilakukan oleh kamu. Nah kalau itu semua tadi pelarian yang salah mas bro, tolong kasih contoh ke kita dong. Pelarian apa sih yang benar-benar bisa menyembuhkan depresi gue? Nah gini. Sekarang saya tidak mau berbahasa basi sama kamu. Saya minta tolong kamu catat ya. Kamu catat beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan diri kamu seketika ini juga sembuh dari depresi kamu. Kalau kamu mau praktek ya. Yang pertama, kamu catat. Kamu harus mencari
sebuah pelarian apapun yang bisa membuat diri kamu berkeringat dan harus kamu lakukan di luar rumah. Ya, syarat yang pertama, pelarian itu bisa disebut benar. Yang pertama, bisa membuat kamu berkeringat dan harus rutin dilakukan di luar rumah. Saya ingin berbicara dulu sama kamu. Manusia itu sebenarnya ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa harus selalu dekat dengan alam. Orang kalau tidak dekat dengan alam, orang itu akan cenderung menjadi depresi loh. Kenapa bisa begitu? Karena memang manusia ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa untuk selalu bersahabat dengan alam. Nah itulah sebabnya, kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, mereka banyak yang bertapa di gunung, bertapa yang di bawah pohon. Kenapa begitu? Karena ketika mereka bertapa di gunung dan di bawah pohon, mereka mendekatkan diri dengan alam, dan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu juga yang menyebabkan, kayaknya kalau kamu liburan ke puncak, liburan keluar kota ya, rasanya kok badan jadi seger gitu. Kenapa? Karena memang badan kamu suka dengan alam semesta. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan, coba deh cari kegiatan yang bisa membuat kamu berkeringat dan dilakukan di luar rumah. Kalau saya, biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan jogging. Kamu suka jogging atau tidak, saya anggap kamu harus melakukan apa yang saya lakukan. Pertama, kalau kamu belum pernah olahraga di luar, saya sarankan mulai detik ini, tolong lakukan sebuah kegiatan yang disebut jalan pagi. Bener, mulai detik ini kamu nih yang lagi depresi, saya minta tolong jalan pagi dong. Pagi-pagi, abis sholat subuh kalau yang muslim terutama, tolong keluar rumah, jalan pagi 30 menit, nggak usah jogging nggak apa-apa. Jalan pagi 30 menit setiap hari secara rutin sampai badan kamu mengeluarkan keringat. Itu pelarian yang pertama, olahraga yang membuat kamu berkeringat. Yang kedua, kalau kamu misalnya sudah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu berkeringat dan dilakukan di luar rumah secara rutin, ada loh pelarian yang kedua yang bisa membuat kamu menjadi lepas dari depresi dalam waktu sekejap. Pelarian yang kedua adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan manisnya coklat. Betul. Wah, kalau saya nyebut coklat nih, kayaknya banyak di antara kamu yang langsung tersenyum. Yes, akhirnya Pagar Kehidupan nyuruh gue makan coklat. Tahu aja gue suka coklat. Bener, sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa coklat, teman-teman, bisa membuat otak kita mengeluarkan semacam zat yang bisa membuat kita menjadi happy tanpa alasan yang jelas. Nah sekarang, saya minta tolong, daripada kamu beli rokok gitu ya, beli deh coklat-coklat yang murah-murah aja yang ada di supermarket kamu. Kamu setiap kali ada masalah, makan coklat satu aja. Waduh mas bro, nanti gue jadi gemuk dong. Nah, ini salah pahamnya kita. Coklat itu tidak menggemukkan, teman-teman. Yang membuat kamu jadi gemuk itu bukan coklat. Yang membuat kamu jadi gemuk itu adalah barang atau bahan yang disertakan bersama coklat. Contohnya, kamu makan cake ulang tahun. Yang membuat kamu jadi gemuk itu bukan coklatnya, tapi krimnya yang ada di kue itu yang membuat kamu jadi gemuk. Ya, jadi mulai detik ini, sambil kamu berolahraga rutin, mulai detik ini, setiap kali ada masalah, coba makan coklat satu batang aja. Pasti diri kamu jadi rasanya lebih enak dibandingkan sebelumnya. Cobain. Nah, dengan melakukan dua pelarian tadi yang saya sebutkan di atas saja, biasanya masalah kamu sudah berkurang setengahnya. Rasanya nih, biasanya dulu kamu kalau depresi bawaannya nggak enak, kalau kamu rutin melakukan dua hal tadi yang saya sebutkan, masalah kamu dalam waktu sekejap hilang setengahnya. Rasanya badan lebih plong gitu, lebih rileks. Tapi apakah cuman itu? Belum. Ada satu pelarian lagi yang secara rutin saya lakukan ketika saya sedang menghadapi masalah, dan alhamdulillahnya dengan izin Allah, dengan izin Tuhan bisa melepaskan diri saya dari perasaan stres dan depresi. Yang nomor 3 yang harus kamu lakukan seandainya kamu ingin keluar dari masalah depresi kamu adalah rutinlah bersahabat dengan teh. Coba deh mulai detik ini kamu buktikan ucapan saya ya. Buktikan, saya nggak mau terlalu banyak ngomong, buktikan aja. Mulai detik ini kamu beli teh hijau. Beli teh hijau yang ada di toko-toko supermarket. Kamu beli teh hijau yang dalam kemasan teh hijau celup.
ya, jangan dicampur madu, jangan dicampur apapun. Coba mulai detik ini kamu minum rutin 2 gelas teh hijau celup. Rasanya pasti lebih plong. Itu yang biasa saya lakukan dan rasanya luar biasa. Mas bro, ku udah ngelakuin 3 hal itu, apakah cukup? Belum. 3 hal tadi yang saya sebutkan, itu bisa mengeluarkan kamu dan menyembuhkan kamu dari depresi yang ada dalam hidup kamu. Itu pasti. Cuman, 3 hal ini nggak akan berarti apa-apa kalau kamu tidak melengkapinya dengan satu pelarian yang paling mustajab. Pelarian apa itu? Betul. Pelarian yang paling afdol setelah kamu melakukan 3 hal tadi adalah kembalilah kepada Sang Pencipta kamu. Saya bilang berkali-kali, dalam jasad kita ada yang disebut ruh. Ruh kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup kalau tidak dikomunikasikan dengan yang menciptakannya. Siapa? Yaitu Tuhan semesta alam. Saya bilang, jangan mentang-mentang lu kaya, jangan mentang-mentang lu merasa ganteng atau cantik, jangan mentang-mentang lu merasa di puncak, lu gak butuh Tuhan. Tidak, seberapa hebatnya pun kamu akan kecil di mata Sang Pencipta dan kamu butuh cahaya dari Sang Pencipta. Ya, jadi kamu lakukan 4 hal tadi. Mulai dari yang pertama, mulailah berkeringat secara rutin di luar rumah. Lakukan olahraga rutin mulai dari jalan pagi setiap hari. Yang kedua, bersahabatlah dengan coklat. Makanlah coklat ketika kamu sedang dihadapi masalah. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting coklat dan itu halal. Yang ketiga, mulailah rutin mengkonsumsi teh hijau 2 gelas setiap harinya. Dan yang keempat, rajin-rajinlah berkonsultasi dengan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lakukan itu semua dan kamu lihat deh hasilnya. Dalam waktu sekejap, kalau kamu lakukan ini terus secara rutin, kamu rasanya lebih plong gitu dibandingkan sebelumnya. Dan saya selalu bilang ya, apapun obat yang kamu minum yang berhubungan dengan depresi, tolong hentikan. Tolong hentikan. Loh kenapa mas bro, kan gue butuh. Kamu butuh karena psikiater kamu, dokter kamu bilang kamu butuh. Sebenarnya kamu gak butuh obat lagi. Kamu cukup memperbaiki pelarian kamu dalam waktu sekejap, dengan izin Tuhan kamu pasti sembuh. Sekarang saya tanya, waktu saya tadi cerita soal Toto dan Romlah, apakah kamu ketawa? Kalau kamu ketawa, sebenarnya kamu normal. Kamu masih punya selera humor yang baik dan kamu tidak ada masalah. Ya, dan itu sebagai bukti bahwa kamu tidak butuh obat. So, kurangi minum obat kamu ya, sayangi diri kamu dengan jangan terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan kimia dan lakukan apa yang saya katakan. Tetap semangat teman-teman, selalu ada jawaban dari setiap masalah dan selalu ada saya di samping telinga kamu untuk menyelesaikan setiap perkara hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.